Maka kami ingatkan kepada semuanya, jangan sampai Anda tidak punya zikir khusus. Di tengah malam, di setiap saat Anda bisa membaca sholawat kepada baginda Nabi. Zikir jangan remehkan. Sesibuk apapun harus punya waktu dengan Allah. Bahkan zikir sudah menjadi kebiasaan Anda. Permasalahannya apa? Lagi-lagi belum ada kesadaran untuk zikir. Ada orang di mobil tuh bengong gini dok, 2 jam. Ayo, coba dia dibiasakan dengan sadar, bisa sholawat berapa ribu kali. Ayo, pernah Anda melihat orang begini bengong? Atau mungkin Anda sendiri, saya tidak tahu. Anda bengong setiap kali Anda masak berapa jam? 3 jam. Masak 3 jam. Coba kalau Anda cerdas pakai bumbu sholat pada Nabi, zikir, kan beres semuanya. Kita pengen biasakan zikir dengan Allah. Masak 3 jam, mulai nyapu, mulai ini dan sebagainya. Cuman permasalahan kita adalah memang kita kurang biasa kenal Allah, kurang biasa kenal Allah dengan hati. Ya mungkin karena memang tidak pernah kenal Allah dengan pikiran kita kurang belajar. Tapi sekarang kita sudah tahu kita harus dekat kepada Allah agar hilang sifat-sifat jelek kita dengan kita mengenal Allah. Maka setelah hari ini harus ada zikir-zikir yang dibaca. Zikir di dalam sholat Anda khusyuk yang serius, seperti yang sudah diajarkan oleh para guru-guru mulia. Baca apa? Istighfar. Setelah itu baca tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu diajarkan Nabi semuanya. Kemudian baca ayat kursi, Allahumma antas salam, dan seterusnya. Itu diajarkan Nabi. Maka kalaupun ternyata Anda sholat dengan imam yang tidak mengajari wirid, Anda baca zikir itu. Di luar itu biasakan Anda dengan bersolawat kepada Rasulullah, membaca istighfar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Ayo dikit-dikit zikir, kita budayakan hari ini. Dikit-dikit berzikir. Anda pastikan saya masak harus sudah baca sholawat paling tidak 500 atau 1000. Sallallahu Muhammad sallallahu. Tambah enak dimakan, suami tambah cinta, tambah istri tambah sayang, tambah anak tambah hidup. Masya Allah, perlu kita biasakan. Itulah yang menyebut Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, dalam segala keadaan. Kemudian juga dengan berzikir, kemudian baca Al-Quran. Jangan sampai Anda tidak pernah baca Al-Quran. Berapa lembar dalam sehari? Setengah lembar deh. Yang penting ayo baca Al-Quran sedikit, bismillah. Al-Quran dekatkan ke kamar Anda, tempat tidur Anda, taruh di meja yang tinggi. Sebelum Anda tidur, Anda punya wudhu dulu, agar dengan Allah tidurlah Anda dengan air wudhu. Tidur dengan air wudhu. Kemudian Anda baca Al-Quran sebentar, Anda tidur. Anda baca juga di saat tidur, doa tidur. Doa, terserah doanya anak TK. Kalau selama ini doa itu bismika Allahumma itu kan doa anak TK dari Nabi. Ada doa lebih panjang Nabi ajarkan, bismika rabbi wada'tu jami'an sakta nafsi, sampai baca doa-doa yang lainnya. Ya doa TK dulu nggak apa-apa. Ada yang repot doa nggak baca doa, kenapa? Ketiduran. Ketiduran dulu. Nah, baik, kemudian bangun malam tahajud. Di tengah malam ada zikir. Ada zikir yang kami hadirkan itu kita ambil dari riwayat-riwayat dari baginda Nabi yang kita baca tadi, banyak al-wirdul, kita beri nama al-wirdul Fatih karena di dalamnya adalah sholawat namanya sholat Fatih. Fatih itu pembuka, harapannya adalah dibuka segala kebaikan, buka dakwah, buka rizki, buka pintu kebahagiaan. Sholawat Fatih, wiridnya wirid Fatih. Maka Anda bisa membaca itu di tengah malam atau kapan saja seperti yang Anda dengar tadi itu, dan biasakan Anda harus zikir. Itu kalau dibaca saya hitung dalam keadaan agak cepat 5 menit, sedang 8 menit, 9 menit. Sebentar. Lebih lama nonton YouTube yang gak jelas kadang-kadang, tapi kalau di sini YouTube-nya jelas semuanya. YouTube pengajian. Lebih banyak waktu kita untuk WA-an, sedikit berzikir kepada Allah. Setelah itu ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Maka semakin kenal Allah, secara otomatis sifat-sifat jelek kita akan rontok, berubah menjadi sifat tawadhu, sifat penuh kasih, tidak dengki, tidak dendam, mudah memaafkan, dan seterusnya. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.